Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepal Kianto dengan NPM 2317051046 akan membuat video penjelasan singkat terkait mesin Turing. Pertama, sejarahnya. Mesin Turing diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematik sederhana dari sebuah mesin komputasi. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki komponen untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Diungkapkan pertama kali dalam sebuah artikel ilmiah berjudul On Computable Numbers with an Application to the Chidung's Problem sebagai jawaban atas masalah keputusan decision problem aka Chidung's Problem. Chidung's Problem, apakah suatu prosedur yang dalam jumlah langkah terbatas dapat memutuskan untuk suatu pertanyaan dapat diturunkan sebagai aksioma dalam suatu sistem formal. Alan Turing menyimpulkan bahwa tidak ada algoritma umum yang dapat membacakan Chidung's Problem untuk semua pernyataan dalam logika matematika. Melalui konsep mesin abstraknya, Turing menunjukkan bahwa ada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat diputuskan secara algoritmis, termasuk menentukan apakah mesin Turing akan berhenti atau halting problem. Sama seperti finite state automata dan Push-down automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenal mesin Turing adalah bahasa tanpa batasan, unrestricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi recursive enumerable set. Ini ada perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Pertama itu ada pita masukan. Untuk FSA hanya dapat dibaca, untuk PDA hanya dapat dibaca juga, dan untuk Turing mesin dapat dibaca dan ditulis. Selanjutnya ada head. Untuk PSA hanya dapat digerakkan ke kanan, untuk PDA hanya dapat digerakkan ke kanan pula, sedangkan untuk mesin Turing dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Untuk memorinya, untuk VSA hanya pada step, untuk PDA dibantu start, dan untuk mesin Turing pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Dan untuk cara kerjanya sendiri, mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama ada pengendali berhingga, finite state control. Yang kedua ada pita masukan dengan sifat, panjang tak terhingga, ujung kiri dan ujung kanan tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita dimasukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head atau baca tulis dan state dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Berubah step, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Dan yang terakhir, dia bisa menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Kalau sudah gitu, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, berhenti dan ditolak. Yang kedua, ada berhenti dan diterima. Dan yang terakhir, tidak berhenti. Untuk konfigurasinya sendiri, mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tapel. Yang bisa kita lihat di sini, key menyimpulkan himpunan state, ini menyimpulkan himpunan masukan, ini menyimpulkan himpunan pita yang tertulis dan dibaca ke dalam pita. Ini dimajukan untuk fungsi transisi, S untuk state awal, F untuk himpunan state akhir, dan D yang digaris ini adalah simbol kosong atau blank. Bagian daripada pita yang belum ditulis dianggap berisi simbol blank. Ini ada sedikit contoh dari mesin Turing itu sendiri. Kita bisa lihat konfigurasinya di sini. Untuk stepnya ada Q1 dan Q2. Lalu ada stepnya itu AB. Ini juga ada A kecil B besar. Untuk step awalnya Q1 dan final stepnya Q2. Dan untuk fungsi transisinya sendiri ada Q1, A sama dengan Q1, A dan R.
Q1, B sama dengan Q1, A dan R juga. Q1, B besar sama dengan Q2, B, L. Yang bisa kita lihat sendiri begini pada gambar sebelah ini. Ini juga ada sedikit ilustrasi contoh dari mesin Turing itu sendiri. Misal pita akan dibaca ABB, AA, maka Q1A menyebabkan head bergerak ke kanan, lalu Q1B sama dengan Q1AR menyebabkan head menulis A lalu bergerak ke kanan. Yang ketiga itu ada Q1B sama dengan Q1AR menyebabkan head menulis A lalu bergerak ke kanan juga. Ini bisa lihat. Lalu selanjutnya Q1A sama dengan Q1AR menyebabkan head bergerak ke kanan lagi. Bisa lihat lagi sini. Head menunjukkan B untuk Q1 kurang B sama dengan Q1 min B L menyebabkan head bergerak ke kiri. Bisa lihat. Tidak ada transisi lagi untuk dari state Q2, mesin Turing akan berhenti health karena state Q termasuk state akhir. Berarti input tersebut diterima. Input ini diterima. Tapi contoh 2, sebuah mesin Turing akan digunakan untuk mengenali bahasa L sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N, atau N lebih dari sama dengan 1. Maka L adalah 01,001,0001111 dan seterusnya. Solusi untuk 0 pangkat N, 1 pangkat N. Untuk mengenali bahasa L, mesin Turing akan bekerja dengan algoritma berikut. Baca simbol paling kiri, jika simbol 0, maka lakukan langkah 1. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Gerakan head ke kanan, jika ditemukan simbol 1, maka lakukan langkah 3. Simbol sama dengan B, maka untai ditolak. Selanjutnya ganti simbol 1 dengan simbol Y. Langkah selanjutnya gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Dan yang terakhir geser head ke kanan jika ditemukan simbol 0, maka kembali ke langkah 1. Jika ditemukan simbol B, maka untai diterima, dan jika ditemukan simbol 1, maka untai ditolak. Ini ada sedikit contohnya, ilustrasinya. Untuk X dia bakal ke kanan sampai dia ketemu 1, dia Y, dia balik lagi ke X-nya, terus ubah dia. Maka kesimpulannya string 000111 dikenali dengan mesin M. Ada juga contoh 2 dengan konfigurasi sebagai berikut, bisa dilihat sendiri, dan ada tabel transisinya juga. Dan diagram transisinya akan seperti ini. Inputnya dari Q0 dengan set akhirnya Q4. Ini step-stepnya, bisa dilihat sendiri. Ini juga kita bisa lihat bagaimana mesin Turing beroperasi. Head ditunjukkan dengan simbol panah ke atas, dan seperti ini. Ini. Kesimpulannya, tidak ada transisi lagi dari step Q4, mesin Turing akan berhenti sehingga Q4 termasuk state akhir meskipun input tersebut diterima. Bisa dilihat. Ini juga Q4 sebenarnya state akhir. Dan ini ada simulator jika ingin mencoba. Dan mungkin sekian sedikit penjelasan saya terkait mesin Turing. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.